Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Permana Sandi. Saya di sini akan menjelaskan makalah atau tugas pertemuan 13 dari mata kuliah Data Mining. Di sini saya mengambil judul yaitu implementasi algoritma a priori untuk mencari asosiasi barang yang dijual di e-commerce order mas. Untuk pendahuluan, ketika sebuah toko memiliki stok barang yang lebih banyak dari jumlah yang diminta konsumen, maka toko akan mengalami kerugian karena stok barang tidak laku dan habis terjual, terutama barang-barang yang mengandung unsur kadaluarsa dan mudah rusak. Sebaiknya, apabila suatu toko atau perusahaan memiliki stok barang yang minimum dibandingkan dengan jumlah permintaan, maka berakibat pada toko atau perusahaannya itu. Konsumen tersebut akan pergi karena barang yang akan dibeli oleh konsumen tidak mencukupi atau opportunity loss. Guna mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem cerdas dan data mining yang dapat membantu guna mengambil keputusan berhubungan jenis dan stok barang yang disediakan pada supply chain berikutnya menggunakan data mining. Untuk identifikasi masalah, kekurangan atau kekosongan stok barang pada suatu toko atau perusahaan akan berdampak sangat buruk untuk keberhasilan dan kelancaran transaksi jual beli. Penyebab terjadinya kekosongan adalah tidak adanya informasi yang disampaikan dari perusahaan kepada supplier penyetok barang secara dini. Data mining berguna untuk memberikan solusi kepada para pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan guna meningkatkan bisnis perusahaan. Dengan menggunakan analisis asosiasi dan algoritma a priori, dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang diharapkan dapat membantu manajer dalam mendukung keputusan strategi penjualan. Untuk implementasi, melakukan pelatihan pada set data menggunakan algoritma a priori dengan cara metode association rule untuk menentukan pengelompokan data. Teknik association rule yaitu cara dalam data mining untuk menentukan rule dalam kombinasi tersebut untuk satu set. Di dalam teknik association rule ada dua parameter, antara lain adalah confidence dan support. Support yaitu hasil dari nilai yang ditunjang untuk dilihat dengan tingkat presentasi dalam item set tersebut dari keseluruhan transaksi yang dilakukan. Sedangkan confidence merupakan suatu hasil kepastian yang dapat dilihat kuat tidaknya relasi dengan item set tersebut merupakan asosiasi. Tahapan awal yang dilakukan untuk mempersiapkan data, persiapan data yang akan diolah merupakan data publik yang sama dengan dataset order mas. Di sini diambil sebanyak kurangnya 10.000 record data. Data-data tersebut merupakan data transaksi penjualan barang. Dari data yang berjumlah lebih kurang 10.000 record data, setelah disaring data yang disiapkan berjumlah 324 record data dengan atribut yang digunakan yaitu customer ID atau ID customer sama description nama barang. Pada gambar di atas dapat dijelaskan merubah dataset awal yang memiliki beberapa atribut dan diubah melalui proses aplikasi sehingga didapat dua atribut yang akan digunakan untuk alangkah penelitian selanjutnya. Kemudian sebagai perhitungan tentang algoritma a priori dengan metode asosiasi mengambil data yang akan diolah sebagai contoh yaitu sebanyak 10 data penjualan barang seperti tabel di bawah. Di sini memberikan batasan nilai minimum support 0,5 atau sama dengan 50% dan confidence 0,5 atau sama dengan 50%. Di sini untuk data barangnya bisa dilihat di tabel 1 itu data barang 1 kode barang A1 white metal lantern dan seterusnya. Data di atas merupakan sampel barang yang akan digunakan akumulasi transaksi penjualan barang dapat dilihat sebagai berikut. Untuk transaksi pertama ada barang yang dibeli berdasarkan kode
ada A2, A4, A5, A8, A9. Yang transaksi kedua ada A1, A6, A7, A9, dan seterusnya. Pada data transaksi penjualan barang dibentuk tabel tabular yang akan memudahkan dalam mengetahui beberapa banyak item yang dibeli setiap transaksi. Nah, di sini ada tabel tabular. Nah, di sini untuk transaksi 1, untuk 0 itu dia tidak beli, yang 1 itu beli, true or false nih. Dan seterusnya bisa dilihat. Untuk penyelesaian berdasarkan tabel yang ada pada tabel 2 yang tadi, pembuatan C1 atau bisa dikatakan dengan satu item dan jumlah minimum support 50. Nah, ini untuk support dari setiap barang tabel 4 ini. Dari proses pembentukan item pada tabel 4 dengan minimum support 50 dapat diketahui yang memenuhi standar minimum support yaitu ada 7 jenis. Dari 7 jenis tersebut kemudian dibentuk kombinasi item 2 item. Tabel berikut merupakan jenis item yang memenuhi standar minimum support. Nah, ini yang memenuhi support ada A1, A2. Untuk A1 50%, A2 60%, A4 50%, A7 60%, dan seterusnya. Dalam pembentukan C2 atau bisa dikatakan dengan 2 item dengan jumlah minimum support 50% dan dapat terselesaikan dengan rumus support AB sama dengan PAB support AB. Tabel 6 data dari 2 set dengan minimum support 50%. Nah, di sini ada A1 sama 2, jumlahnya ada 2 dibagi 10 kali 100 jadi proses support dan supportnya jadi 20%. Dari kombinasi 2 set item dengan minimum support 50% tersebut, maka diketahui item yang memenuhi standar minimum support yaitu berikut: A2, A7 sama A9. Dari kombinasi 2 item akan dibentuk 3 item set dan dapat diambil beberapa proses untuk proses pencarian 3 item set sebagai berikut. Ini untuk kombinasi 3 item set A1, A2, A3 jumlahnya 2 barang dan supportnya 20% dan seterusnya. Dalam menggabungkan item 3 item set, semua data belum bisa mencakup minimal 50. Oleh karena itu, gabungan 2 item set untuk mencukupi dalam bentuk asosiasi. Hal tersebut untuk memenuhi aturan dan menghitung confidence dalam asosiasi antar item dengan minimum confidence adalah 70% nilai yang didapat. Nah, untuk tabel 9 itu data hasil perhitungan confidence asosiasi. Dari tabel di atas menunjukkan nilai asosiasi bahwa konsumen sering membeli Pink Fairy Cake, Doormat New England, dan Doormat Fairy Cake karena data dari item tersebut telah memenuhi nilai minimum confidence yang ditentukan. Jadi, e-commerce order mas akan memberikan sebuah informasi atau notifikasi kepada supplier yang menjual barang-barang yang paling laku terjual untuk segera mencetak barang tersebut. Asosiasi a priori akan memaksimalkan apabila semakin tinggi nilai minimum support dan minimum confidence, maka nilai akurasi semakin tinggi pula, karena hanya item-item yang memiliki asosiasi yang kuat dalam pembelian konsumen yang akan muncul dalam hasil perhitungan. Nah, jadi untuk kesimpulan yaitu yang pertama, analisis aplikasi yang telah dibangun dengan menggunakan algoritma a priori dengan metode asosiasi data yang paling banyak minimum pada dataset online retail dengan terpenuhnya nilai minimum support dan minimum confidence yang telah ditentukan. Data mining a priori dapat memproses dan diimplementasi dengan menggunakan database transaksi penjualan online retail barang, karena dapat menemukan kecenderungan pola kombinasi antar item set sehingga dapat dijadikan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk mempersiapkan jenis stok barang yang telah diperlukan ke depannya. Dari hasil pengujian, membantu pihak e-commerce OrderMas untuk mengatur data letak barang yang akan dipasarkan di OrderMas, yang berguna untuk meningkatkan penjualan barang tersebut dengan mengatur 2 atau 3 item set barang yang sering dibeli konsumen secara bersamaan. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.